Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tata nama senyawa ion yang tersusun atau disusun dari logam golongan transisi. Jadi, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang tata nama senyawa ion yang merupakan senyawa biner, ya, jadi senyawa ion yang hanya tersusun dari dua jenis unsur, ya, dan juga tata nama senyawa ion yang tersusun dari ion-ion poliatom. Nah, kali ini kita akan membahas tata nama senyawa ion yang disusun dari logam golongan transisi. Nah, bagaimana penamaannya? Ya, berbeda dengan senyawa biner atau senyawa ion yang disusun dari logam golongan utama maupun tersusun dari logam golongan utama yang memiliki muatan yang sudah pasti, ya. Kalau golongan 1A muatannya plus 1, 2A muatannya plus 2, dan seterusnya. Nah, untuk logam golongan transisi, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa logam golongan transisi itu mempunyai muatan yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada suatu logam transisi yang bisa mempunyai muatan plus 1, bisa juga plus 2, atau bisa juga plus 2 dan plus 3, ya, sehingga penamaan untuk senyawa ionik yang tersusun dari logam golongan transisi, ya, adalah seperti ini. Ya, penamaannya itu nama kationnya, ini adalah nama logamnya, diikuti dengan muatan logamnya, ya. Jadi dalam kurung muatan logamnya berapa biasanya dinyatakan dalam huruf Romawi. Ya. Kemudian baru nama anionnya. Nah, anionnya itu bisa berupa non logam maupun ion poliatom, ya. Macam-macam, bisa non logam, bisa ion poliatom. Untuk lebih mempermudah kalian memahaminya, kita langsung jelaskan saja dalam bentuk contoh, ya. Contoh, saya punya senyawa ion berupa FeO dan Fe2O3, ya. Sekilas, ya, kalau misalnya kalian tidak memperhatikan apakah dia itu senyawa ionnya itu terbentuk dari logam transisi atau logam golongan utama, maka bisa saja kalian memberikan nama kepada dua senyawa ini itu sama, yaitu besi oksida. Ya. Ini juga dikasih nama besi oksida, karena kan penamaan senyawa ion itu nama kation, ya, nama kationnya kan besi. Diikuti kemudian nama anionnya, kalau dia dari non logam maka diberi akhiran ida. Maka nama dari senyawa ini adalah besi oksida. Nah, lalu Fe2O3 juga sama, ya, karena kan penentuan penamaan senyawa ion itu kita abaikan indeksnya, ya. Maka Fe2O3 pun bisa jadi kalian beri nama sama, yaitu sama-sama besi oksida. Padahal kalau dia punya nama yang sama, harusnya rumus kimianya juga sama. Ternyata rumus kimianya berbeda, ada yang FeO, ada yang Fe2O. Nah, lalu bagaimana dong membedakan antara FeO dengan Fe2O? Nah, Fe2O3. Maka kita lihat berapa sih muatan dari si Fe dalam FeO dengan Fe2O3, ya. Coba kita lihat bagaimana muatannya. FeO itu tersusun dari kation berupa Fe dengan anion berupa O. Nah, Fe ini logam golongan transisi, sedangkan O ini non logam golongan 6A. Yang mana sih yang udah bisa kalian ketahui muatannya, ya? Untuk
unsur-unsur golongan utama ya, harusnya kalian sudah tahu, sudah hafal muatannya. O itu yang berada pada golongan 6A mempunyai muatan min 2. Ya, jadi muatan O di sini adalah min 2. Berarti berapa muatannya si Fe? Ya, muatannya Fe itu dia harus memenuhi syarat di mana jumlah total muatannya itu harus sama dengan 0. Ya. Berarti min 2 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Ditambah plus 2. Maka muatan Fe pada FeO adalah plus 2. Sehingga nama dari senyawa FeO ini bukan besi oksida, tetapi besi 2 oksida. Lalu bagaimana dengan senyawa Fe2O3? Nah, Fe2O3 juga sama. Kita tentukan dulu muatan dari masing-masing senyawanya. Fe2O3 itu kalau kita uraikan, Fe2O3 itu kationnya adalah Fe dan anionnya adalah O. Ya. Nah, yang udah kita ketahui kan muatannya si O, min 2. Tapi lihat, O-nya ada berapa di sini? Ada 3, berarti min 2 dikali 3. Berarti totalnya berapa? Min 6. Nah, O muatannya min 6. Kemudian Fe di sini muatannya berapa ya? Ingat, syarat dari suatu senyawa ionik ya, jumlah muatannya harus 0. Berarti min 6 ditambah berapa yang hasilnya 0, yaitu ditambah plus 6 ya. Artinya muatan dari Fe di sini totalnya harus plus 6 ya. Tetapi lihat, jumlah Fe-nya di sini ada 2. Berarti plus 6 itu untuk 2 buah Fe. Berarti berapa total, berapa masing-masing muatan Fe pada Fe2O3? Plus 6 dibagi 2, yaitu plus 3. Maka muatan Fe di sini adalah 3 plus dan O-nya 2 min. Fe-nya sebanyak 2 buah dan O-nya sebanyak 3 buah. Maka nama dari Fe2O3 bukan hanya besi oksida, tetapi besi 3 oksida. Ya. Oke, contoh lainnya. Misalnya saya punya senyawa CuSO4. CuSO4 ini namanya apa? Ya. Kalau dia logam golongan transisi, ya kita kasih namanya itu nama Indonesianya ya. Cu itu kalau nama latinnya adalah cuprum, ya nama Indonesianya tembaga, maka kita kasih namanya nama Indonesia. Nah, CuSO4 itu kan berarti namanya tembaga, SO4-nya sulfat. Tapi karena si Cu ini adalah logam golongan transisi, maka kita harus tahu nih muatannya berapa, dituliskan dalam tanda kurung di sini. Ya, coba kita uraikan, coba kita tentukan berapa sih muatan si Cu dalam CuSO4. Ya. Cu dalam CuSO4 itu kalau terurai menjadi kation Cu dan anion SO4. Yang bisa kita ketahui terlebih dahulu adalah muatan si SO4. Harusnya ya kalian sudah hafal, SO4 itu muatannya adalah 2 min. Ingat syaratnya, total muatan dari suatu senyawa ion itu harus 0. Ya. Kalau si SO4 muatannya min 2, berarti supaya jadi 0, Cu muatannya harus plus 2. Di sini ada berapa Cu-nya? Ada 1, berarti ya udah plus 2 ini untuk 1 buah Cu. Jadi muatan Cu di sini adalah Cu2+. Berarti namanya tembaga 2 sulfat. Oke, contoh yang terakhir, misalnya saya punya senyawa CuI. Ya, CuI ini namanya apa? Ya,
Kalau misalnya kita mengabaikan dia jenis logamnya, maka namanya tembaga iodida. Tapi karena dia adalah logamnya itu suatu logam dari golongan transisi, maka kita harus tahu berapa muatan dari si Cu ini. Ya, coba kita uraikan. CuI itu kalau diuraikan menjadi kationnya Cu dan anionnya I. Mana yang bisa kita ketahui muatannya terlebih dahulu? Cu dari golongan transisi, U dari golongan 7A. Maka yang harusnya udah kalian ketahui muatannya adalah si I dari golongan 7A. Berapa muatannya I? Min 1. Nah, total muatannya harus 0, berarti supaya 0 si Cu muatannya juga plus 1. Jadi plus 1 ini adalah muatan si Cu. Jadi kalau di sini Cu-nya plus 2, kalau di sini Cu-nya plus 1. Sehingga nama dari CuI ini adalah tembaga 1 iodida. Ya, seperti itu. Oke, baik, begitulah aturan penamaan dari senyawa ion yang berasal dari logam golongan transisi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.